مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة. ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا، كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا، كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا، لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغي جدارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wal hikmah wa khafid dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bapak-bapak sekalian, sahabat Juleha yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat nikmat hidayahnya. Kita di pertemuan kembali setelah beberapa waktu sebelumnya kita bertemu kembali untuk mempersiapkan persiapan terbaik dalam penyelenggaraan ibadah korban. Yang tentu harapan kita semua di antara kita yang terlibat dalam kegiatan korban itu mengambil perannya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Yang walaupun tentu pada kondisi ideal nanti kita akan bisa tampil dengan multi talenta. Karena Nabi kita sebagai contohnya beliau punya keterampilan dalam segala bidang ya. Bahkan beliau menjadi tokoh idola dalam semua jenis profesi, bahkan sebagai teladan yang istimewa. Tidak terkecuali teladan beliau dalam berkorban. Bahkan di antara yang spektakuler korban beliau saat bersama dengan Haji Wada, beliau menyembelih 100 ekor unta. Dan itu dari dana pribadi. Kalau jangan bayangkan konversinya berapa miliar itu. Kalau unta minimalnya harganya 30 juta, kalau 100 berapa? Dan Rasulullah menyembelih itu distandangi sendiri. Beliau menyembelih sampai yang ke 63 ekornya. Kemudian selebihnya amanah kepada yang lainnya. Dan untuk itu Nabi sudah menyediakan dana tersendiri, biaya operasional tersendiri bagi mereka yang jagal, yang membantu pelaksanaannya. Maka ini menjadi contoh teladan kita bahwa beliau tidak hanya menjelaskan tentang cara berkorban, tapi beliau juga berkorban. Maka nanti harapan kita para jagal itu nyembelih korban itu, orang nyembelih korban di kono. Tapi misalkan rakyat yang cilik-cilian karena kemarin saya dapat temuan juragan sapi. Pak, kayak ini gimana korban sapi? Biasanya pedusnya juragan sapi atusannya. Tak kira malam cukup kalau gue beleh berapa? 100 kan, karena itu sebagai bentuk ibadah yang istimewa. Nah tentu beberapa waktu sebelum ini kita sangat berharap akan lahirnya para jagal-jagal syar'i, karena kita masih jumpai di lapangan banyak praktek-praktek penyembelihan hewan yang masih ada yang belum sesuai dengan kaidah syar'i. Sayangnya sebagian dari kita hanya mengeluh karena kemudian kalau kemudian harus tampil mengambil peran ternyata
keberanian itu menjadi sesuatu PR kita. Satu sisi kita punya pemahaman yang baik, sisi lain kita tidak punya keberanian. Engkau gelem wani ora ono sing dibeleh kan ya wis. Maka saya nanti mendukung, nanti ada program dari Juleha Kabupaten Semarang, nanti akan insya Allah kita launching sekolah jagal. Yang ini dalam rangka untuk mengantisipasi ada satu kejadian penyelenggaraan korban di lingkungan kita yang ternyata ustadz ora wani beleh, sing wani beleh wong ora tahu sholat, gimana? Kan ini satu yang kontradiktif. Dan satu sisi kita sangat berharap bahwa ibadah itu dalam rangka mengagungkan syiar Allah, tapi ternyata para praktisi lapangannya kan sering kita lihat kita ustaz tenan tapi kan boleh rawani sing kendel-kendel wah ahli nyembelih ternyata artinya dulu saya akhirnya kemudian menjadi jagal dadakan. Gara-gara kita melihat bahwa kita jagale, kan kita pernah nanya gitu. Karena jagal itu sudah sekian kali kerjasama dengan majelis taklim untuk menyelenggarakan korban, dan jumlahnya rata-rata antara 4 sampai 6 sapi, Pak. Saya sebenarnya yang jaga siapa? Tim Saya ketika itu sebelumnya yang isi kajian di tempat itu membahas tentang tema lain, yang itu kemudian membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, yang ketika dia dihukumi sebagai orang kafir, maka tidak berlaku kesaksiannya, tidak sah perwaliannya, tidak boleh mewariskan dan diwarisi dan macam-macam itu. Yang ada poin berikutnya, tidak halal sembelihannya. Akhirnya saya tanya di sini ada korban, iya Pak, tiap tahun berapa sekian, yang eksekutornya siapa? Kita Pak ngejak tim RPH, pernah enggak jenengan takon sing nyembelih itu salat mboten? Karena dulu saya pernah ngebon itu di perumahan saya, karena kita nggak terlambat akhirnya ngebon. Cuma akhirnya yang untungnya qadarullah sudah kita jadwalkan, tapi ternyata tim itu tidak segera datang. Entah karena kebanyakan order, karena Pak ini gimana Pak, sudah jam 11 belum datang, gimana itu? Ya gimana? Apa ditandangi dewi? Tandangi dewi gimana? Siap enggak? Siap tinggal si nyembelih. Akhirnya nyembelih. Dan saya belum punya alat untuk nyembelih yang standar. Saya punya itu pedang. Warisan mertua zaman jadi banser ketika zaman 65. Saya tanya mertua, iki tahu pernah mangan guluwong dereng guyu tok. Akhirnya saya ambil, ketika itu dulu kan saya minta dari Jawa Timur sana, gara-gara dulu rame ninja-ninja itu loh. Sampai saya nyiapin, karena saya ketika ngimami sholat ada orang asing itu tanya-tanya, sini Pak Ustadz siapa, tahu waduh gitu. Dan akhirnya pedang itu benar-benar makan leher sapi. Udah kita eksekusi. Akhirnya saya bismillah Allahu Akbar, karena pedang kan mau enak panjang seruat itu kan. Orang kagum ternyata Pak itu padahal Nah akhirnya tim jagalnya datang. Datangnya sekitar jam 11 kurang dikit. Nah, selesai sampai selesai asar. Saya pantau, tidak sholat duhur, tidak sholat. Saya dapat temuan lah. Saya tak tanya di masjid taklim tadi, yang dibeli siapa Inu. Jangan tanya enggak, sholat apa enggak? Aduh, ini tak tangguti. Ya kan ditanya bener, sebelum dibon untuk kegiatan yang kesekian kalinya, Mas saya terus terang, sama jawab jujur, Mas sama mendino jadi sholat boten Bu. Waduh, jadi ternyata akhirnya saya yang harus kemudian artinya dibutuhkan untuk memberikan solusi alternatif terhadap suatu kasus yang ada di lapangan. Ternyata tidak terampil, gimana Pak kira-kira? Pun betul sih boleh Nah ini terjadi satu sisi. Maka dari itu kemarin kita melihat broadcast dari acara ini adalah evaluasi. Yang tentunya berarti evaluasi apa? Evaluasi cerdas sekolah gimana Pak? Bijeki kan? Maka nanti sebetulnya tadi sudah kita siapkan bahwa di antara
kebijakan dari Juleha Kabupaten Semarang. Kemarin kita kan mendata anggota, kemudian menerbitkan kartu anggota, cuma syaratnya adalah setoran, apa? Setoran dokumentasi tentang praktek, apa? Karena kalau nunggu untuk sertifikasi bayar dilarang, kemudian untuk korban apa objek yang disembelih kan tidak ada, maka momen itu kemudian kita manfaatkan bagaimana pelaksanaan korban yang sudah kita bahasanya sudah kita sampaikan pembekalannya, bagaimana kemudian ditunaikan di lapangan. Adakah kendala-kendala yang dijumpai? Karena nanti ada konsekuensi, bisa jadi sembelihan itu tidak sah, yang berdampak tidak halal dagingnya, sementara daging itu dikonsumsi oleh banyak orang. Meskipun dalam urusan tentang penyembelihan itu yang sah seperti apa, para ulama memiliki standar yang kemudian menjadikan adanya perbedaan pandangan di antara ulama terkait tentang standar sahnya sembelihan itu seperti apa. Meskipun nanti di Juleha itu ada standar kerja nasional itu ada seperti itu, tetapi yang nanti kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat karena perbedaan pandangan terkait syarat sahnya sembelihan. Contoh satu kasus misalnya, ketika orang menyembelih, kan menyembelih itu kalau memang nggak mental itu gredeg ya Pak. Itu barang uang di sawah wong sak pirang-pirang itu lek orang mental napa bisa ndredeg lho Pak. Efek dari ndredeg napa? Sapi ini tumbuh Pak. Sapi jadi panik Pak karena anten napa? Kan kalibrasi gitu. Makanya kalau jagale kita amatiran itu mungkin sapi bisa napa? Sapi bisa tenan napa orang tiwas keri gulune kan atau bisa jadi lah temuan di lapangan ketika karena di lapangan itu banyak orang yang berkomentar gitu. Apalagi dari sorotan orang banyak karena momen korban momen sesuatu yang langka kan, banyak orang yang hadir untuk komentator. Jadi misalnya terjadi karena saking paniknya disembelih belum tuntas, sapi ini nopo olah pisau jatuh. Nah, itu rasa itu haram, itu bangkai. Itu terjadi kan ada justifikasi bahwa penyembelihan yang model itu dihukumi apa? Tidak sah. Karena tidak sah berarti apa? Terus dagingnya piye, Pak? Pernah satu panitia itu ketempuan kon ngijoli, Pak. Oh, pada jagal bayari piro, Pak? Ketempuan kon ngijoli napa? Sawi siji. Dan kemarin ada temuan saking nggak ngertinya panitia dan belantie itu sapi sing gede dijual murah. Gara-gara pas dibawa jatuh kakinya patah. Terus jangan hewan korban yang kakinya patah sah tidak dijadikan korban? Sah. Tapi karena pelanggan konsumen nggak puas, masa sapi dikirim-kirim kok cacat. Akhirnya bingung hari apa nggak mau kudu dicarikan ganti. Padahal sapi rego 23 juta lah, 23 juta. Tapi gara-gara kan mendistribusikan kan malam hari. Oh dipasahi kono, misalnya kesel ngepelin di produk tekan esok tetap nopo. Ternyata kakinya nopo. Nah, akhirnya gimana? Harus dikasih ganti. Ya pembeli kan nopo, jadi wong tuwi janjine kewane sehat waras utuh neng kono nopo. Akhirnya dijual murah 9 juta Pak. 9 juta. Terus jenengan gelem berapa? Oh hasil hari nahar ini murah-murahan 10 juta wani. Akhirnya lah karena pemahaman bahwa itu cacat dianggap tidak sah, akhirnya apa? Padahal kalau jalan nuku 10 juta serkileran cepat tentang urunan pani ndak Pak? Tahu Pak nasibnya piye Pak? Harus tahu bawa ning blantik dol murah-murah kok dol murah piye? Pak iku Pak 9 juta. Padahal hanya napa? Kalah paling sikil rasa dipangan Pak kan. Tapi itu karena salah persepsi, merasa kalau sapi cacat itu tidak sah, maka apa? Sakmono gedene dimubadir ki Pak. Akhirnya Belantike bingung kan ya Belantike ya ora juragan sapine ya ora paham, Belantike sing guyu-guyu kan. Langsung dibeleh dol ning pasar napa?
Perhatikan. Nah, ini di antara teman-teman lapangan yang dimana kemudian mempengaruhi pelaksanaan korban karena mungkin ketidakfahaman tentang syariat ini atau bahkan ya, puncaknya ketidakpaham sehingga banyak hal-hal yang kemudian akhirnya korban dirasa tidak mendatangkan kemaslahatan apalagi ketentraman dan banyak hal ya. Maka dari itu sebetulnya acara ini settingannya wong nang malah evaluasi, maka kemudian kita harapan kita panjenengan sudah membawa bahan dari informasi terkait dengan acara ini. Oh, berarti kalau evaluasi itu berarti kalau mungkin penyembelihan yang dikatakan sukses berhasil itu mungkin tidak kita bahas karena kita sudah menerapkan standar penyembelihan syar'i mulai dari penyiapan hewan korban, mulai dari eksekusinya bahkan sampai nanti pemanfaatan hewan korban kita sudah memahami. Maka harapan kita di forum ini ada temuan-temuan kasus yang panjenengan jumpai dalam penyelenggaraan yang itu butuh kita evaluasi. Kenapa kok sampai sapi muncul itu gimana misalnya? Kenapa kok sampai sapi nyemplung kali misalnya? Kenapa kok sampai pisaunya kok tidak empan apa saking sektine? Ini sapi ini apa saking berdeki jagali kan itulah harapan kami. Forum ini adalah forum diskusi mengevaluasi pelaksanaan kurban kemarin. Adakah sesuatu yang membuat penjenengan jadi ragu-ragu? Kan bisa jadi kan jenengan rumah sana PD wis bener ternyata dikomentari orang. Wah, penyembelihan ini jangan rasah ya. Kenapa? Karena pisaunya ucul ya, atau gitu. Atau begitu disembelih pisau dilepas, oh ternyata uratnya belum sempurna. Betul. Itu kan teman-teman di lapangan yang ketika orang punya pemahaman beragam, bisa jadi orang kemudian divonis, dijustifikasi, oh bahwa ini sembelihnya tidak sah. Itu sembelihan tidak sempurna. Nah, untuk menjawab itu sebetulnya kemarin, ya karena kita mungkin semangatnya begitu luar biasa, tapi kita tidak menyiapkan beragam hal perangkat yang itu sebagai bentuk pembekalan kepada para insan-insan juleha. Sebetulnya ada beberapa referensi rujukan yang kemarin sempat kita ringkas, yang kemarin kalau punya sudah ikut materi sebelumnya ada fikih korban. Fikih korban itu sebetulnya memandu kita untuk menyelenggarakan korban sebagaimana yang disyariatkan. Karena korban itu adalah memang ibadah. Yang tentunya ibadah itu harus kita tunaikan sebagaimana yang disyariatkan. Yang insya Allah sudah kita sampaikan. Kemudian ada satu hal penting terkait tentang bab yang secara khusus terkait tentang penyembelihan. Karena kemarin kita fokusnya adalah mengevaluasi penyembelihan. Kita sudah sebenarnya di Juleha Kabupaten sudah menerbitkan satu buku panduan. Yang itu kita ambil dari satu kitab tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang ini terdiri dari 10 bab yang sudah saya terjemahkan di 2 bab terakhir, yaitu bab ke-9 dan 10, yang itu ada panduan yang lengkap terkait tentang bagaimana standar penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat. Sehingga nanti dengan kita memahami ini, kita akan merasa mantap bahwa yang kita lakukan sudah sebagaimana yang disyariatkan. Sehingga seandainya mungkin ada orang komentar, ya, kan penonton isonya apa? Komentar, kalau ngelakoni diri kira-kira apa? Maka kita sudah menyediakan yang harapan kami masing-masing kita bisa memiliki buku ini karena kita mungkin akan menjadi orang yang dijadikan jujukan untuk bertanya. Apa mulai bisa duwe kartu napa? Apa nih ngalor itu gawe kaos napa? Nganggo kaos. Oh, ini bisa ditakoni. Nah, di buku ini mungkin nanti akan menjawab beberapa temuan. Biasanya temuan yang ada misalnya menurut dia yang butuh dievaluasi apa, Pak? Maka tadi saya sampai mikir itu sing jenenge evaluasi itu kudune ono napa? Ono bahan sing mau dievaluasi. Nah, kami serahkan pada penjenengan. Jadi nanti buku ini insya Allah bisa didapatkan di pengurus Juleha, atau kalau enggak nanti kita bisa berikan file soft copy-nya supaya nanti ini bisa menjadi bahan. Karena di sini menurut saya ini kitab yang lengkap karena rujukan yang ditampilkan ada dari pendapat beberapa ulama. Nah, misalnya sing jadi polemik.
Kemarin sudah saya kumpulkan gimana kalau sembelihan itu misalnya tidak tuntas memotong 4. Nah, itu apa saja Pak? Khulqumari al-wadajan gitu. Artinya para ulama sebagian mensyaratkan sahnya sembelihan apabila memotong 4. Padahal dalam petunjuk syariat tidak ada penjelasan secara detail. Nabi hanya mengatakan ma'an harodam wa dzukirasmullahi fakul. Pokoknya apa saja yang itu bisa mengalirkan darah dan menyebut nama Allah, maka pada prinsipnya Nabi tidak menjelaskan secara detail. Hanya beliau mengatakan bahwa pokoknya apapun yang itu bisa berakibat mengalirkan darah, maka dengan itu juga disebut nama Allah, maka makanlah. Karena nanti diantara syarat penyembelihan kurban itu diantaranya ada 9 syarat. Satu di antara syaratnya adalah si jagal, si penyembelih itu mampu melaksanakan sembelihan itu, mampu melaksanakannya. Ya, itu tidak terlepas dari 2 kondisi. Yang pertama, asalkan hewan kurban itu bisa disembelih. Baik itu binatangnya bisa secara langsung dihadirkan maupun tidak bisa dihadirkan disembelih. Maksudnya gimana? Seperti ketika hewan kurban mau disembelih kabur. Itu gimana Pak? Ini kalau harus putus 4 urat, lainnya kalau ya Pak. Atau hewan kurban lari kecemplung sumur, jungkel sing ketok bokongnya tok, gimana kira-kira? Dia harus disembelih atau disogok silite kaya babi, misalnya gitu kan. Ini lagi dijarke, itu akan mati dan mubadir. Atau hewan itu masuk nyempit, kecepit gang yang sempit, tidak bisa menjangkau lehernya. Itu dikapak ya Pak, ditunggu maka hadis itu kemudian muncul ma'an harodam wa dzukirasmullah fakul. Maka apapun yang kamu lakukan bisa berdampak mengalirkan darah dan itu menjadi sebab kematiannya, dan ketika itu dilaksanakan dengan menyebut nama Allah maka boleh dimakan. Bisa jadi kan ketika hewannya lepas atau hewannya berigas galak arep nyekel rawane ya ngundang babin kamtibnas, Pak tolong dibedil kae. Kan bisa. Ketika tidak bisa disembelih dengan menyembelih 4 urat itu maka daripada membahayakan itu larang-larang mesake sing tuku areng karo sunduk. Ya sudah, maka untuk apapun yang nanti berdampak, ya mungkin tahapan pertama ideal ditembak, tidak untuk dibunuh, untuk dilumpuhkan. Mungkin selebihnya karena ada kaidah sing paling penting illa ma zakaitum, kecuali jika kamu sempat menyembelihnya, termasuk binatang yang jatuh, tertanduk, tercekik, diterkam binatang buas kok kejet-kejet. Maka selagi kita punya kesempatan untuk menikam menyembelihnya, maka itu boleh dimakan. Maka dari itu bisa jadi karena standar yang kita pahami itu bahwa sahnya sembelihan itu kalau 4 uratnya putus, maka jika tidak putus 4 gimana berarti? Gimana statusnya? Statusnya gimana? Dipangan apa? Oleh masyarakat Rabian dipangan panitia lah di kitab ini diterangkan gitu tentang syarat-syarat hewan disembelih itu kan gitu. Ternyata para ulama berbeda pendapat. Standar sahnya hewan itu dikatakan sah itu yang harus putus seberapanya. Ini ada banyak ya. Apakah menyembelih itu harus dari arah tenggorokan atau boleh dari tengkuk atau dari yang mananya? Nah, dari ini ada banyak pendapat. Maksud begini, kita nanti bisa bersikap lapang dada ketika barangkali kita melihat kita sembelihannya orang juleha banget itu, karena yang dipotong tidak Sebab ditanya, Pak ini jangan juleha aliran mana? Ono juleha aliran mana barang? Kok gayanya beda karo apa?
Di kitab ini kita ambilkan di bab yang ke 9. Nah, idealnya memang penyembelihan yang sempurna dilakukan dengan memotong 4 bagian, yaitu yang kita populer al-hulqum, jadi untuk saluran napas, al-mari, kerongkongan, dan kemudian 2 urat besar, yaitu wadajan. Itu menurut kesepakatan ulama. Tetapi para ulama kemudian berselisih pendapat terkait tentang apakah keempat-empatnya itu harus terpotong. Karena nanti kalau misalnya jagal pemula itu kan mungkin detik ditonton saat pirang-pirang, apalagi itu ditutupi godong gedang. Ini sepeda puru, begitu tinggal lu mau sapinya tangi kan misalnya gitu. Ternyata masih tersisa 1 urat, itu sah apa enggak? Padahal ada yang sudah memvonis pokoknya angger disembelih urung mati, pisau itu sudah lepas, berarti nama? Kenapa haram, Mbak? Mau urip kok. Bangke itu kalau nopo dibiarkan terus nopo matinya tidak karena disembelih secara syar'i, tapi selagi kejut-kejut masih ada nopo hayatun mustaqirroh, ada tanda-tanda kehidupan yang jika dibiarkan dia punya kehidupan, maka setelah disempat ditutupi dengan sembelih nopo. Di kitab ini terangkan bagaimana kalau kemudian ganti pisau. Lalu dia nginget tidak separuh, kita lagi rasa dilanjuti pisaunya nopo orang pedal, boleh tidak ganti pisau dilepas? Sepengetahuan kita nopo, jari kita ini jari ulama boleh Pak, terus yang digugu sing di Pak, dawi ulama atau dawi dewi. Lah idealnya memang harus putus 4 saluran, tetapi para ulama itu berbeda pandangan terkait tentang seberapa yang harus terpotong ketika kita menyembelih. Pendapat pertama, nanti ada 4 pendapat, yaitu wajib memotong ke 4 bagian semuanya. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i diwakili Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Kemudian karena ada pendapat dari Abu Bakar, Ibnu Al-Bana, Abu Majazid, dan dalam kitabnya dikatakan al-aula qat'ul jami', yang ideal, yang afdal adalah memotong semua urat itu. Nanti itu amalan orang sing kategorinya afdal, enten sing ikhtiar, enten sing jawas. Afdal yang paling top. Top ora iso level kedua nopo ikhtiar. Sing terakhir minimalnya adalah nopo intos apa itu nanti levelnya begitu lah. Bagi yang paham ya tentu orang melakukan secara nopo ideal. Tapi ketika tidak bisa ideal berarti nopo yang penting nopo sahnya. Pendapat kedua, ini cukup memotong 3 bagian yang telah ditentukan, tidak harus 4 ya. Sehingga ketika lagi kok wis tenggorokan napas wis pedot ini kok uratnya leher mau siji tak sing potong, kadung wis mati gimana Pak? Kon ngejali apa wis ben apa? Pendapat yang kedua itu adalah cukup memotong 3 bagian yang sudah ditentukan, yaitu bisa dikombinasikan. Yang itu paham kombinasinya apa? Yang pertama, 1 yang harus terpotong hulqum ditambah wadajadain, wadajan, 2 urat leher besar, arteri vena gini. Berarti saluran makan atau saluran napas salah satunya saja cukup, asal 2 urat itu nomor. Pokoknya milih telu, jadi papat itu anggrek telu wis pedot nomor. Sah lagi. Itu menurut pendapat yang kedua. Atau milih mari dan 2 urat leher tadi. Jadi pilihannya hulkum dengan 2 urat aliran darah tadi atau mari. Makanya itu saatnya itu cukup menurut pendapat yang kedua. Itu ada jadi yang pendapat yang pertama yang versi 1 yaitu saluran napas hulkum dengan 2 urat itu pendapat Imam Malik. Kemudian yang cukup dengan mari itu, dan 2 leher itu adalah pendapat yang ada kita paling insaf. Kemudian pendapat yang ketiga harus memotong 3 bagian.
2 diantaranya sudah ditentukan dan yang 1 itu pilihan. Yang harus itu adalah hulkum dan mari. Selebihnya 1 saja dari 2 urat leher itu sudah cukup. Ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Jadi didukung 2 pendapat. Jadi misalnya loh seandainya jagal amatiran dipaidu sak pirang-pirang lu rasa Pak sah teman-teman. Lu kok sah miturut 2 mazhab Malik dan Abu Hanifah itu anggar minimal 3 yang terpotong sudah nopo sah. Pendapat yang keempat, wajib memotong 3 bagian sembarang tanpa ada ketentuan, yaitu hulkum dan 2 wadajain atau mari dan wadajain, atau hukum mari dan salah satu kok anggar telu nomor sudah mencukupi. Lah adapun pendapat yang populer dari mazhab Abu Hanifah dan salah satu dari pendapat Imam Ahmad itu mengatakan in quti'al wadajain ablagha min qatil hukum wa ablagha fi inharidam. Pokoknya memotong 2 wadaden itu lebih kuat dalam mengalirkan darah daripada memotong hulkum. Jadi mau pedot 2 urat leher itu lebih cepat mendatangkan kematiannya daripada memotong urat napas atau urat makan. Karena sabda Nabi nopo ma'anharot dam, apa yang ketika dipotong itu bisa mengalirkan darah. Ya, dipotong saluran udara metu gede enggak, Pak? Enggak. Makanya pokok itu kan prinsipnya menurut Ibnu Taimiyah, memotong 2 urat besar yang memancarkan darah itu dalam hal untuk mengalirkan darah yang menjadi penyebab kematian itu lebih kuat dibandingkan memotong hulkum. Kemudian ada pendapat tambahan, pendapat yang kelima, wajib memotong 2 bagian yang sudah ditentukan. Jadi pendapatnya macam-macam berarti 2 yang harus itu adalah hulkum dan mari. Yes. Berarti pemerang itu ketero. Jangan ketika dipotong 2 itu ya mesti metu wangi. Makanya nanti kita kan supaya orang tidak was-was memakan daging sembelian yang tidak pedot 4 urat. Nah kita sampaikan para ulama sendiri memahami tentang syarat-syaratnya itu beragam. Karena Nabi sendiri tidak menyebut secara detail mana bagian yang harus dipotong. Cuma demi kehati-hatian para ulama masih memberikan indikator yang mana itu menjadi penyebab dominan kematian. Jadi terpotong 2 urat wajib, tenggorokan dan napas dan makanan itu, dan salah satu dari 2 syukur-syukur lah semuanya itu diantara salah satunya. Bahkan nanti ketika terpotong belum sempurna kemudian besok diangkat kemudian diulangi tidak mengapa, asal masih ada tanda-tanda kehidupan, kecuali dikoreksi keburu mati sudah tidak sah. Barangkali itu dulu, nanti kita lanjutkan setelah ini dengan tayangan video. Dan cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.